Aduh ya ampun, nih ada apa sih rame-rame ngep? Gue lihat-lihat di sini tuh ada sesuatu yang rame, persoalan batang dan batang gitu. Batang dan batang gimana rasanya? Maksud gue tuh ada sebuah persoalan yang lagi hangat tentang pernikahan batang dan batang gitu. Lu paham gak sih, pedang dan pedang beradu gitu kan? Ya apalagi kalau bukan GAY. Gue geli banget bahasnya semua pada. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas hal itu gitu kan, karena ini lagi rame banget. Dan yang pengen gue bahas di sini bukan persoalan pernikahannya men ya, tapi yang pengen gue bahas di sini adalah persoalan dari para netizen maha benar yang terlalu membuli gitu loh. Padahal ini bukan pasangan dari Indonesia, ngap dari Thailand, tapi dia ikut campur. Apa hubungannya orang Indonesia dengan orang Thailand, bos? Sudah tidak senegara, tidak seras, nggak tahu diri lagi ya men ya. Maksudnya ngapain lu ngurusin hidup orang, bor gitu loh. Jadi di sini kita gimana? Gue tuh antara kocak, tapi gue tuh kesel juga ya men ya, dengan sikap-sikap atau tingkah-tingkah dari netizen Indonesia tolol gitu cuy. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, terus kali men, kita bakalan ngebahas berita yang lagi viral. Mungkin gue juga gak tahu viral apa enggak, tapi intinya lagi rame gitu, dibahas sama temen-temen gue. Bukan viral tapi dibahas sama temen-temen saya ya bos ya. Dibilang banyak banget kayak tolong coba bahas ini aja Ras. Nah makanya gue lihat gitu kan. Gue gak tahu ini lagi viral atau enggak, tapi kalau nggak salah gue lagi rame yang ngomong lah gitu tentang ini gitu kan. Jadi di sini kita bakal lihat gimana sih gitu loh, setoksik apa seorang warga Indonesia yang mengomentari pernikahan batang dan batang gitu loh. Bukan persoalan keluarga dia nih, persoalan keluarga orang lain diurusi gitu loh. Padahal bukan senegara juga men, beda negara gitu loh. Kalau satu negara mungkin masih masuk akal lah ya buat mengingatkan atau buat mengomentari, meskipun juga tidak senonoh ketika Anda mengomentari keluarga orang lain gitu. Jadi kayak nggak apa ya, nggak etis aja gitu. Itu masih satu negara men, sedangkan ini beda negara men. Ya Allah ya Rabbi, kita bakal langsung aja gitu ke YouTube dan kita bakal cari tahu gimana penjelasannya cuy. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di YouTube ya men, dan di sini kita bakal lihat ya, viral kisah pasangan batang Thailand yang menikah lalu dibully netizen Indonesia. Netol apaan bos? Hingga diancam dibunuh, lu bayangin men. Gak ada hubungannya sama keluarga dia nih, tiba-tiba men bunuh-bunuh aja men. Heran gue tuh. Ya Allah deh. Oke, coba kita lihat aja videonya kali ya. Gue pengen tahu gimana penjelasan aja. Langsung aja kita play video men. 1, 2, 3, let's go. Pasangan gay asal Thailand ini tak menyangka momen bahagia pernikahan mereka bakal sampai ke negara tetangga Indonesia. Bukan ucapan selamat yang didapatkan, melainkan hujatan, kritikan pedas, hingga ancaman mati. Hal ini membuat pasangan gay asal Thailand itu ketakutan setelah mendapat komentar homofobik dari netizen Indonesia. Kasus ini bermula ketika seorang gay di Thailand bernama Surya Kutsa memposting foto pernikahannya di Facebook pada 4 April 2021. Oke, di Facebook kayak berarti ya. Dibully oleh warganet Indonesia hingga Surya mendapat ancaman. Sosokan ancaman pembunuhan bos. Ini gue yakin yang komentar ini beli tiket ke luar negeri aja nggak sanggup, jangankan ke luar negeri. Bayar Gojek aja pasti masih ngutang. Nggak juga sih masih. Pasti masih minta orang tuanya bos. Ini pasti yang komen-komen gue yakin bocil-bocil umur 14 tahun 15 tahun ya, yang sosok tahu gitu kan. Tingkat beli makan aja nggak sanggup, sosokan mau ngancap pembunuhan. Lu ke Thailand kagak ada duit bos, gue yakin ya. Maksud gue tuh kayak banyak banget nih, gue yakin bocil-bocil goblok yang gini-gini nih, gue yakin deh. Laporan Coconut Thailand yang dikutip Kompas.com, Surya mengaku dibully netizen Indonesia selama 3 hari ngap. meski dia tidak membalas komentar. Surya Kutsa mengungkapkan komentar negatif itu dia terima pekan lalu setelah fotonya gua hampir salah baca bos. Saya kira tadi Surya Kaisang. Surya Kaisang, astaga. Parah banget nih, gue tiba-tiba ntar ada tukang bakso di depan kalau gue baca ini Kaisang gitu. Enggak bercanda, maksudnya Kaisang ya. Salah satu mempelai ungkap komentar negatif itu dia terima pekan lalu. Oke. Mayoritas warganet menyebut pernikahan mereka dilarang oleh Tuhan hingga bakal membuat dunia. Ada yang komen kalau misalnya pernikahan mereka itu dilarang oleh Tuhan dan akan menyebabkan kiamat. Anda siapa bor? Anda siapa yang bisa menentukan kiamat? Ya emang ada tanda-tandanya, emang bener ya. Tanda-tanda kayak begini gue juga gak suka dengan hal-hal seperti ini gitu. Ya, tapi tidak usah diurus banget juga gitu. Cukup. Beda negara loh men, beda negara. Tujuan lu apa? Lu komen pakai bahasa Indonesia pun dia gak bakal ngerti gitu loh. Heran gue tuh.
bahkan juga melontarkan hinaan mulai dari sialan maupun orang gila. Banyak yang ngatain orang Namun gila akhirnya juga dia ya, mengambil Ci. langkah hukum karena ancaman Nah, mati ini komentarnya deh, coba kita baca gitu ya. fotografer Anjurkan pernikahan menikah mereka. sama jenis. Mereka kemudian Jika meminta iya, aku pertolongan menghormati itu. Jika tidak, jangan sok benar Anda menjelekkan Islam. FCK, ya Allah, kenapa nggak langsung aja tuh, tanggung banget, tambah U satu lagi gitu, nggak usah FCK sosokan keren gitu. Hairul Kafi, ih homo anjir. Oke. Wemski, to all Thailand brother and sister, I'm from Indonesia but I hate this hateful bastard. Nah, ini orang-orang yang pinter nih. Pintar bahasa Inggris maksud gua. Enggak sih, Bang. Ini orang-orang yang ngebela gitu ya. Sebenarnya bukan ngebela hal ini ya, cuy. Gue juga tidak membela dengan yang namanya pernikahan sama jenis ya. Gue benar-benar nggak suka juga, cuy. Jujur dah. Gue bukan homofobik, tapi gue yang nggak suka gitu loh, karena di agama gue tuh tidak benar gitu kan. Tapi di sini kalau misalnya ini terjadi di negara orang gitu, tidak perlu semua Indonesia ikut campur, nggak perlu. Perwakilan aja udah cukup, ngap. Lu ngelihat satu komentar aja yang ada di sini udah cukup gitu. Nggak usah lo ikut-ikutan komen kayak Setuju banget nih, nggak bener nih, goblok, bego, tolong gitu. nggak usah. Itu tuh jatuhnya kayak mengganggu negara orang gitu. Lu udah beda negara, lu ngurusin hidup orang lagi. hukum kepada Ronarong Keupech, seorang pengacara dari Advokasi Network. Yang nggak botak pasti UK-nya. Mereka meminta pertolongan kepada Ronarong Keupech, seorang pengacara. Oke. Mengaku tidak paham kepada netizen tetangga menghujat hari bahagia. Dia mengaku mereka. tidak paham kepada netizen tetangga yang menghujat hari bahagia mereka. Oke. Sementara Ronarong menyatakan setiap orang Indonesia yang sudah memberikan komentar negatif kepada pasangan gay itu dilarang ke Thailand. Wow, dilarang ke Thailand, Bes. Bes lagi maksudnya ya, dilarang ke Thailand, Bos. Jadi di sini berarti orang-orang yang ikut campur ke dalam head comment itu berarti dilarang nih ke Thailand nih. Wah anjir, udah di list apa nih? Abdul dilarang ke Thailand gara-gara menghina gitu. Oh, keren juga sih kalau bisa kayak gitu. Mampus lu pada yang ngata-ngatain ya, nggak boleh ke Thailand lu, nggak boleh. Oke, udah habis apa nih? Oh, udah habis ya, ngap ya. Oke, udah kelar, kita lihat ya. Dan sekarang gue bakalan lihat nih dari berita yang beredar nih. Langsung aja kita baca, nggak? Pasangan pengantin ini Thailand dihujat netizen Indonesia. Psikolog sebut ada faktor stres. Nih gue yakin juga nih orang-orang yang komen kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah ini doang, men. Semua masalah yang dikomentari sama orang Indonesia itu bakal menjadi bala gitu. Nggak bagus dilihatin nama negara lain gitu loh. Banyak kayak gitu, ngap. Jadi malu Indonesia, bos ya, sumpah dah. Oke, coba kita baca dikit ya. Pasangan pengantin gay asal Thailand dihujat rame-rame oleh netizen Indonesia. Akibatnya salah satu pengganti gay tersebut menempuh jalur hukum. Nah ini kan, jalur hukum terpaksa ditempuh setelah Surya menerima ancaman mati terhadap suami, orang tua hingga fotografer. Oke, sebagian besar warganet juga menyebut pernikahan mereka dilarang oleh Tuhan hingga bakal membuat dunia kiamat. Oke. Menanggapi hujatan itu, mengatakan netizen Indonesia terkenal blak-blakan dan berani merespon terang-terangan gitu. Sebenarnya merespon terang-terangan itu ada positifnya, ada negatifnya ya, men. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya adalah karakter blak-blakan netizen Indonesia dapat dilihat saat kompetisi bulu tangkis kemarin yang All England ya. Nah, kalau itu positif gitu, maksudnya berani ngomong langsung menghina negara yang bersalah. Nah, itu berani, itu bagus gitu. Tapi ketika Anda mengomentari tentang pernikahan orang lain, itu udah menjadi yang namanya privasi orang lain gitu. Udah menjadi yang namanya hak orang lain. Ya meskipun di Islam itu dilarang, gue juga nggak senang gitu ya. Cuman ya di sini gue pengen bilang sama kalian, cukup lah gitu. 1 orang 2 orang ya udah cukup gitu loh. Nggak perlu semuanya, bos. Tidak perlu. Karena di sini udah kayak istilahnya bawa rombongan gitu, kayak bro ini kita serang air kayak rame-rame gitu, serang gitu. Ya gimana ya, jatuhnya ntar mereka yang kena dampak gitu. Maksudnya jatuhnya ya orang-orang yang ngebenci ini nih, orang-orang yang komentarin ini jatuhnya ke Indonesia nih yang jadi dampak gitu, jadi dampak buruk gitu, men ya. Jadi dilihat sama netizen Thailand kayak wah Indonesia kayak gini banget ya, berarti isinya ya orang-orangnya ya kan jorok jadinya Indonesia di mata mereka, ngap gitu loh maksud gua. Tolonglah lebih berpikir jernih dan juga positif gitu maksud gua. Kekuatan netizen terhadap kesatuan bangsa membangkitkan dengan cepat lintas agama. Nah ini yang All England tadi ya, men ya. Namun sisi negatifnya, apabila yang diserang secara psikologis tidak kuat, maka akan membuat seseorang mengalami depresi. Makanya ini gue bilang, kalau misal ini netizen Indonesia nih nyerang 1 orang aja nih ya, dia nyerang tentang pernikahan orang lain, itu bisa mengakibatkan psikologis orang tersebut kena gitu loh, sakit men, jadi rusak mentalnya gitu loh. Lu bayangin aja nih, lu bahagia nih, baru nikah nih ya, mau apapun itu berbatang atau berlubang, gue nggak peduli. Lu lihat di hari bahagia nih, lu udah siap nikah, lu udah bahagia gitu, tiba-tiba banyak orang yang ngehujat lu, pasti sakit men hatinya gitu loh. Tolonglah dipikir lah itu ya men, ya sakit hatinya cuy ya. Kalau misal
misalnya mau ngomong baik-baik ya udah nggak usah lewat chat lah. Kalau bisa ya nggak usah lewat chat lagi, nggak usah lewat komen gitu. Kalau bisa ya udah chat aja, tapi yang nggak usah nyerbu juga, karena di sini udah istilahnya kayak udah nyerbu gitu, dan jatuhnya kayak gini men, buruk Indonesia di mata orang lain gitu, di mata Thailandnya gitu kan. Oke, jadi intinya kayak gitulah men. Gue agak kesel juga sih sama netizen Indonesia yang gitu gitu, karena ya gini lah men, lu boleh mengurusi kehidupan orang lain ketika orang-orang tersebut meminta gitu loh, ketika mereka meminta saran dari lu, ketika mereka meminta apa ya cara bilang kayak jawaban dari kalian, itu boleh gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi buat salah nih kan, nah dia minta apa ya cara bilang kayak minta saran dari kalian gitu, nah itu baru boleh, karena gini loh, etika loh cuy ya. Jadi maksud gua kayak ya udahlah, hormatin aja gitu. Itu hari bahagia mereka gitu kan. Kalaupun itu salah di mata kalian ya udah, ingetinnya baik-baik sekali aja gitu. Di sini kayak udah beribu-ribu orang, itu udah nggak baik ya cuy ya. Karena bukan hal positif lagi yang mereka bisa dengar gitu, malah hal negatif gitu. Jadi kayak ketika lu misalnya niat lu nih menceramahi gitu kan, kayak bang nggak boleh nge-gay bang gitu kan, nggak baik bang, kiamat ntar bang gitu kan. Tuh kan, kalau misal lu ngomong kayak gitu boleh gitu. Tapi ketika yang komen itu beribu orang gitu kan, dia nggak bakal bisa membaca itu dengan hal positif lagi. Jadi kayak dia tuh ngebaca itu sebagai hinaan doang, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai teguran lagi, udah sebagai hinaan. Jadi makanya kalau lu main nyerbu, dia nggak bakal dapet hikmah dari perkataan lu, nggak bakal dapet gitu. Jadi maksud gue jangan main nyerbu lah gitu. Jadi kalau misalnya lu ngelihat suatu permasalahan dan situ sudah ada yang mengomentari, ya udah nggak usah lu ikut serbu lagi, nggak usah, diamin aja gitu. Karena udah kalau misalnya udah ada orang yang speak up satu orang, ya udah biarin aja, bantu tuh orang kasih like, udah itu udah gitu doang gitu loh. Nggak usah lu bantu nyerbu kayak setuju banget nih, gay tolol, gay anjing gitu, gay apa gitu kan. Emang bener gay nggak bagus, cuman kalau misalnya lu ngebantu dengan cara seperti itu, ujung-ujungnya orang yang diceramahi tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hal positif dari ceramah tersebut, malah dapatnya apa? Hal negatif gitu kan, cacian, hinaan, itu yang mereka dengar jadinya cuy. Makanya gue bilang kayak gitu ya men ya. Tolonglah netizen Indonesia, kalau misalnya nggak penting nggak usah diurus gitu. Tolonglah, itu aja gue bilang aja ya. Yaudah guys ya, mungkin sekian video gue, jangan lupa subscribe dan bye bye.